Menghebohkan Asia Tenggara. Exco FEM Malaysia dikabarkan mundur massal dan minta maaf ke timnas Indonesia. Legenda Sevi Sali mengaku malu melihat tingkah laku Exco FEM Malaysia karena dugaan pelanggaran administrasi hingga pemalsuan dokumen pemain. Top Marco Top. Pesan tegas John Herdman untuk supporter Garuda. Mimpi Piala Dunia 2030 bukan milik saya, tapi milik kita semua. Dukungan bisa hadir dalam banyak bentuk. Datang ke stadion dan memberi energi positif adalah dukungan terbaik untuk pemain bola, ujar John Herdman tegas. Semakin bikin auto ketar-ketir Asia Tenggara. Ajax Amsterdam kepincut lagi pemain timnas Indonesia setelah Maarten Paes, kini bek kiri Dean James, jadi incaran serius. Timnas Asia rasa Eropa bukan sekadar julukan, tapi memang nyata. Menggemparkan publik sepak bola nasional. Jai Itzes tiba-tiba ajukan permintaan mengejutkan ke John Herdman. Shin Tae-yong diminta kembali ke timnas Indonesia. Wow, benarkah? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Menghebohkan Asia Tenggara. Exco FEM Malaysia dikabarkan mundur massal dan minta maaf ke timnas Indonesia. Legenda Sevi Sali mengaku malu melihat tingkah laku Exco FEM Malaysia karena dugaan pelanggaran administrasi hingga pemalsuan dokumen pemain. Kabar mengejutkan terdengar dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) disebut-sebut tengah dilanda krisis besar setelah seluruh jajaran Exco FEM dikabarkan mengundurkan diri secara bersamaan. Tak hanya itu, muncul pula informasi bahwa pihak FAM menyampaikan permintaan maaf kepada timnas Indonesia menyusul polemik yang menyeret institusi sepak bola negeri jiran tersebut. Isu ini langsung menggemparkan publik sepak bola regional. Pasalnya, krisis tersebut dikaitkan dengan upaya Malaysia meniru program naturalisasi pemain seperti yang dilakukan timnas Indonesia. Namun langkah tersebut justru berujung pada masalah serius yang kini disebut masih dalam tahap penyidikan. Menurut kabar yang beredar, FAM disebut melakukan langkah tergesa-gesa dalam merekrut pemain keturunan dan naturalisasi demi mendongkrak prestasi tim nasional. Sayangnya, proses tersebut diduga tidak dijalankan dengan transparan dan cermat, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran administrasi hingga pemalsuan dokumen pemain. Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi yang sepenuhnya mengonfirmasi semua detail tersebut, skala isu yang mencuat membuat publik menaruh perhatian besar. Apalagi, kabar ini turut menyeret nama timnas Indonesia, yang selama beberapa tahun terakhir dinilai sukses menjalankan program naturalisasi secara legal dan terstruktur. Dalam isu yang beredar, FAM dikabarkan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Indonesia apabila selama ini terdapat tindakan atau pernyataan yang menyinggung. Permintaan maaf tersebut disebut berkaitan dengan narasi lama yang kerap membandingkan atau meremehkan langkah Indonesia dalam membangun kekuatan tim nasional melalui pemain diaspora. Situasi semakin panas setelah legenda sepak bola Malaysia Sevi Sali turut angkat bicara. Mantan penyerang andalan Harimau Malaya itu secara terbuka mengaku malu dan kecewa melihat kondisi sepak bola negaranya saat ini. Dalam pernyataannya yang ramai dikutip, Sevi menilai apa yang terjadi di tubuh FAM sebagai sebuah kesalahan besar yang mencoreng nama sepak bola Malaysia. Sevi Sali disebut menyayangkan jika benar ada upaya memanipulasi identitas atau status pemain demi jalan pintas prestasi. Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya merusak integritas kompetisi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi sepak bola nasional. Isu ini juga memunculkan perbandingan tajam dengan timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dinilai mampu menjalankan naturalisasi secara lebih rapi, terbuka, dan sesuai regulasi FIFA. Proses panjang verifikasi garis keturunan hingga legalitas dokumen menjadi bagian penting yang selalu disorot publik. Keberhasilan Indonesia tersebut justru disebut menjadi pemicu bagi negara lain untuk mengikuti jejak serupa. Namun, tanpa fondasi tata kelola yang kuat, langkah meniru tersebut dinilai berisiko tinggi, seperti yang kini disebut terjadi di Malaysia. Hingga saat ini, penyelidikan atas dugaan pelanggaran tersebut masih berlangsung. Pihak berwenang dikabarkan tengah menelusuri berbagai dokumen dan proses administratif yang berkaitan dengan status pemain naturalisasi. FAM sendiri belum memberikan pernyataan resmi yang lengkap, selain menegaskan akan menghormati proses hukum yang berjalan. Di sisi lain, publik sepak bola Asia Tenggara menilai kasus ini sebagai pelajaran penting. Naturalisasi bukan sekedar soal mencari kemenangan instan,
melainkan membutuhkan perencanaan matang, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan internasional. Bagi Timnas Indonesia, isu ini justru memperkuat posisi mereka sebagai contoh bagaimana program naturalisasi seharusnya dijalankan. Dari yang sempat dipandang sinis, kini Indonesia justru disebut menjadi rujukan di kawasan. Krisis yang menimpa FAM Malaysia menjadi pengingat bahwa sepak bola modern menuntut tata kelola yang bersih dan profesional. Tanpa itu, prestasi hanya akan menjadi ilusi sementara yang berujung pada masalah besar. Publik kini menanti kejelasan lebih lanjut. Apakah benar seluruh exco FAM telah mundur? Sejauh mana penyidikan akan mengungkap fakta di balik isu ini? Dan apakah permintaan maaf kepada Indonesia akan menjadi awal perbaikan hubungan serta reformasi sepak bola Malaysia? Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Top Marco Top. Pesan tegas John Herdman untuk supporter Garuda, mimpi Piala Dunia 2030 bukan milik saya, tapi milik kita semua. Dukungan bisa hadir dalam banyak bentuk. Datang ke stadion dan memberi energi positif adalah dukungan terbaik untuk pemain bola, ujar John Herdman tegas. Mimpi besar selalu lahir dari keberanian untuk percaya. Itulah pesan kuat yang disampaikan John Herdman kepada para pendukung Timnas Indonesia. Bukan pesan manis yang sekedar menenangkan, melainkan seruan tegas dan jujur. Jika ingin melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia 2030, maka perjuangan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pelatih dan pemain. Ini adalah mimpi kolektif. Mimpi kita semua. Dalam berbagai kesempatan, Herdman menekankan satu hal penting. Perubahan besar tidak datang dari satu sosok. Ia datang dari ekosistem yang saling mendukung. Dari ruang ganti, lapangan latihan, tribun stadion hingga layar kaca di rumah-rumah rakyat Indonesia. Saya berusaha, kalian juga harus berusaha. Kurang lebih itulah makna pesan Herdman. Sebuah kalimat sederhana tetapi penuh tanggung jawab. Timnas Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan penting. Generasi pemain muda mulai bermunculan, mental bertanding perlahan dibangun, dan standar profesional terus dinaikkan. Namun Herdman sadar, semua itu tidak akan cukup jika atmosfer di luar lapangan justru melemahkan. Kritik berlebihan, perpecahan antar pendukung, hingga pesimisme yang terlalu dini bisa menjadi racun bagi mimpi besar bernama Piala Dunia. Dukungan, menurut Herdman, tidak selalu berarti sorakan tanpa henti. Dukungan bisa hadir dalam banyak bentuk. Datang ke stadion dan memberi energi positif. Tetap percaya meski tim kalah. Mengkritik dengan cara membangun, bukan menjatuhkan. Bahkan sekadar membela Timnas Indonesia dari narasi negatif yang tidak adil di ruang publik juga merupakan bentuk perjuangan. Semua itu punya arti. Pesan ini terasa relevan karena Piala Dunia 2030 bukan target yang mustahil, tetapi juga bukan target yang bisa dicapai dengan instan. Dibutuhkan proses panjang, konsistensi, dan kesabaran. Herdman tidak menjual mimpi kosong. Ia justru mengajak publik untuk sadar bahwa jalan menuju level dunia penuh dengan pengorbanan. Akan ada kegagalan, momen menyakitkan, dan keputusan sulit. Namun disitulah karakter sebuah bangsa diuji. Timnas Indonesia bukan hanya tentang 11 pemain di lapangan. Ia adalah simbol harapan jutaan orang. Ketika Garuda bertanding, yang dipertaruhkan bukan sekedar skor akhir, tetapi harga diri, kebanggaan, dan identitas sepak bola nasional. Herdman memahami beban itu, dan ia memilih untuk tidak memikulnya sendirian. Ia ingin para fans merasa memiliki, merasa terlibat, merasa bahwa setiap doa, dukungan, dan kesabaran adalah bagian dari perjalanan panjang menuju panggung dunia. Kita semua adalah bagian dari mimpi Piala Dunia 2030 adalah pesan yang menampar sekaligus menyadarkan tidak ada penonton pasif dalam mimpi sebesar ini. Kini pertanyaannya kembali kepada kita sebagai pendukung Timnas Indonesia. Apakah kita siap berjuang bersama? Siap mendukung meski hasil belum selalu sesuai harapan? Siap bersatu meski berbeda pendapat? Karena jika pelatih dan pemain sudah bekerja sekeras tenaga, maka tugas kita adalah memastikan mereka tidak berjalan sendirian. Mimpi Piala Dunia 2030 mungkin masih terasa jauh. Namun setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan keyakinan yang sama. Selama kita mau berusaha bersama di dalam dan di luar lapangan, maka mimpi itu tidak lagi sekadar angan. Ia bisa menjadi tujuan yang nyata. Dan saat hari itu tiba, ketika Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara besar di Piala Dunia, kita semua bisa berkata dengan bangga, kami bukan hanya penonton, kami adalah bagian dari perjuangan.
Semakin bikin auto ketar-ketir Asia Tenggara. Ajax Amsterdam kepincut lagi pemain timnas Indonesia setelah Maarten Paes, kini bek kiri Dean James jadi incaran serius. Timnas Asia rasa Eropa bukan sekadar julukan, tapi memang nyata. Perhatian klub-klub elit Eropa terhadap pemain timnas Indonesia terus meningkat. Setelah nama Maarten Paes lebih dulu ramai dibicarakan, kini sorotan kembali tertuju pada Dean James. Bek kiri timnas Indonesia itu dikabarkan kembali masuk radar Ajax Amsterdam, klub raksasa Belanda yang dikenal sebagai salah satu penghasil talenta terbaik dunia. Kabar ini langsung menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Pasalnya, Ajax bukan klub sembarangan. Setiap pemain yang masuk dalam pantauan mereka biasanya memiliki kualitas, potensi, dan prospek besar untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Menariknya, ketertarikan Ajax terhadap Dean James bukanlah hal baru. Pemain berdarah Indonesia tersebut disebut sudah lama dipantau oleh tim pemandu bakat Ajax, bahkan sejak ia mulai menunjukkan perkembangan signifikan di level klub. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, intensitas pengamatan kembali meningkat seiring konsistensi performanya yang terus menanjak. Ajax Amsterdam dikenal memiliki filosofi permainan menyerang yang kuat, di mana peran bek kiri menjadi sangat vital. Bek sayap tidak hanya dituntut solid dalam bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan, memiliki kecepatan, akurasi umpan, serta kecerdasan membaca permainan. Dalam aspek tersebut, Dean James dinilai memenuhi banyak kriteria yang dicari Ajax. Sumber sepak bola Belanda menyebutkan bahwa Ajax tengah menyiapkan proyek peremajaan skuad, khususnya di sektor pertahanan. Beberapa pemain senior diprediksi akan dilepas atau memasuki fase akhir karier, sehingga klub mulai aktif mencari pemain muda yang bisa dikembangkan dalam jangka panjang. Dean James masuk dalam kategori tersebut, usia ideal, pengalaman Eropa, dan masih memiliki ruang besar untuk berkembang. Performa Dean James bersama timnas Indonesia juga menjadi faktor penting yang membuat namanya semakin diperhitungkan. Ia tampil disiplin, konsisten, dan menunjukkan mentalitas kuat saat menghadapi tekanan di laga-laga internasional. Dalam sejumlah pertandingan penting, Dean James mampu menjaga sisi kiri pertahanan dengan baik sekaligus memberikan kontribusi dalam transisi menyerang. Keberadaannya di skuad Garuda bukan hanya menambah kedalaman tim, tetapi juga mencerminkan perubahan besar dalam kualitas timnas Indonesia secara keseluruhan. Saat ini, timnas Indonesia dihuni oleh banyak pemain yang berkarier di liga-liga utama Eropa, sesuatu yang sebelumnya sulit dibayangkan. Julukan timnas Asia rasa Eropa pun semakin terasa nyata. Skuad Merah Putih kini diperkuat pemain-pemain yang terbiasa dengan intensitas tinggi, disiplin taktik, dan budaya profesional ala sepak bola Eropa. Nama-nama seperti Maarten Paes, Jay Itzes, Miss Hilgers, Sandy Walsh, hingga Dean James menjadi simbol transformasi tersebut. Perubahan ini juga berdampak langsung pada citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Klub-klub Eropa kini tidak lagi memandang pemain berdarah Indonesia sebagai opsi alternatif, melainkan sebagai aset potensial yang layak dikembangkan. Ketertarikan Ajax Amsterdam terhadap Dean James menjadi bukti nyata meningkatnya kepercayaan tersebut. Jika transfer Dean James ke Ajax benar-benar terwujud, efeknya diyakini akan sangat besar. Bukan hanya bagi perjalanan karier sang pemain, tetapi juga bagi masa depan pemain timnas Indonesia lainnya. Ajax dikenal sebagai klub yang kerap menjadi batu loncatan menuju klub-klub elit Eropa, sehingga satu transfer bisa membuka banyak pintu baru. Lebih dari sekadar isu transfer, kabar ini mencerminkan kemajuan signifikan sepak bola Indonesia. Dari yang sebelumnya hanya menjadi penonton, kini Indonesia mulai menjadi bagian dari percakapan sepak bola Eropa. Setiap pemain yang dilirik klub besar membawa harapan dan kebanggaan tersendiri bagi publik tanah air. Kini perhatian tertuju pada langkah Ajax Amsterdam selanjutnya. Apakah mereka akan mengambil keputusan konkret untuk merekrut Dean James? Atau sang pemain masih akan melanjutkan proses pematangannya sebelum benar-benar hijrah ke klub raksasa? Apapun hasil akhirnya, satu hal sudah jelas. Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Dengan kualitas pemain yang terus meningkat dan kepercayaan dari klub-klub besar Eropa, julukan Timnas Asia rasa Eropa bukan lagi sekadar slogan, melainkan refleksi dari realitas yang sedang terbentuk. Menggemparkan publik sepak bola nasional, Jay Itzes tiba-tiba ajukan permintaan mengejutkan ke John Herdman. Shin Tae-yong diminta kembali ke Timnas Indonesia. Wow, benarkah? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar mengejutkan.
Di tengah masa transisi kepelatihan Timnas Indonesia, beredar informasi bahwa JIZ secara terbuka mengajukan permintaan tak terduga kepada pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hartman. Bek andalan Garuda tersebut dikabarkan meminta agar Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia, kembali dilibatkan dalam tim kepelatihan. Permintaan itu bukan untuk mengembalikan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala, melainkan sebagai asisten pelatih atau penasehat khusus yang dapat didatangkan pada momen-momen penting, baik saat pertandingan maupun sesi latihan tertentu. Kabar ini langsung mengundang reaksi luas dan memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola nasional. JIZ dikenal sebagai sosok pemain yang tenang, profesional, dan jarang melontarkan pernyataan kontroversial. Karena itu, munculnya kabar ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa permintaan tersebut bukan sekedar wacana emosional, melainkan lahir dari pertimbangan mendalam terkait kebutuhan tim. Shin Tae-yong sendiri merupakan figur yang sangat lekat dengan transformasi Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah asuhannya, Timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari segi fisik, mental, disiplin taktik, hingga keberanian bersaing di level Asia. Banyak pemain termasuk JIZ berkembang pesat selama era kepelatihan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sumber internal menyebutkan bahwa JIZ menilai Shin Tae-yong masih memiliki pemahaman mendalam tentang karakter pemain Timnas Indonesia. Kehadirannya sebagai asisten atau penasehat khusus diyakini dapat menjadi jembatan yang mempercepat adaptasi antara skuad Garuda dengan filosofi kepelatihan John Hartman. John Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih berpengalaman dengan rekam jejak di level internasional. Namun, tantangan di Indonesia jelas berbeda. Karakter pemain, ekspektasi publik, hingga tekanan supporter membuat proses adaptasi menjadi krusial. Dalam konteks inilah, sosok Shin Tae-yong dianggap mampu memberikan perspektif lokal, sekaligus menjaga kesinambungan program yang telah dibangun sebelumnya. Kabar permintaan JIZ ini langsung menyedot perhatian publik. Sebagian pihak menilai langkah tersebut sebagai bentuk kedewasaan seorang kapten di lapangan yang memikirkan kepentingan tim secara jangka panjang. Namun, ada pula yang mempertanyakan potensi tumpang tindih kewenangan jika dua figur besar berada dalam satu struktur kepelatihan. Terlepas dari pro dan kontra, fakta bahwa seorang pemain aktif berani menyuarakan gagasan strategis seperti ini menunjukkan perubahan dinamika di tubuh Timnas Indonesia. Pemain tidak lagi sekedar menjadi eksekutor di lapangan, tetapi juga ikut memikirkan arah dan masa depan tim nasional. JIZ selama ini dikenal memiliki jiwa kepemimpinan kuat. Pengalamannya bermain di Eropa membentuk sudut pandang profesional, di mana stabilitas dan kesinambungan program menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Permintaannya agar Shin Tae-yong tetap dilibatkan diyakini lahir dari pengalaman langsung bekerja di bawah sistem yang telah terbukti membawa kemajuan. Bagi publik sepak bola Indonesia, isu ini menjadi topik panas. Media sosial ramai dengan spekulasi, analisis, hingga dukungan terbuka agar Shin Tae-yong kembali berada di sekitar Timnas Indonesia. Banyak yang menilai, meski era kepelatihannya telah berakhir, kontribusinya masih sangat dibutuhkan dalam fase penting perkembangan tim. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak PSSI maupun John Hartman terkait kabar tersebut. Namun, isu ini sudah terlanjur menjadi pembicaraan nasional dan dinilai dapat memengaruhi arah kebijakan Timnas Indonesia ke depan. Jika benar Shin Tae-yong kembali dilibatkan sebagai asisten atau penasehat khusus, hal tersebut akan menjadi langkah yang tidak lazim namun penuh makna. Sebuah kolaborasi lintas era yang jarang terjadi, namun berpotensi menghadirkan keseimbangan antara pengalaman lama dan pendekatan baru. Yang jelas, kabar ini kembali menegaskan bahwa Timnas Indonesia sedang berada dalam fase penting sejarahnya. Setiap keputusan kini tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menentukan wajah sepak bola nasional di masa depan. Publik kini menanti dengan penuh rasa penasaran. Akankah John Hartman mengakomodasi permintaan JIZ? Ataukah Shin Tae-yong benar-benar telah menutup lembaran kisahnya bersama Timnas Indonesia? Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Top Marco Top. Pengakuan mengejutkan Jayden Oosterwolde. Telepon singkat dari John Hartman mulai berhasil meyakinkannya untuk bermimpi besar bersama Timnas Indonesia. Ia mengaku kagum dengan rencana besar John Hartman untuk membangun Timnas Indonesia. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Eropa dan langsung menggetarkan jagat sepak bola Indonesia. Nama Jayden Oosterwolde, bek muda berbakat yang kini berkarir di level tertinggi, mendadak menjadi sorotan.
Bukan karena gol spektakuler atau transfer mahal, melainkan karena satu hal yang jauh lebih besar maknanya. Ia mengaku kagum dengan rencana besar John Hartman untuk membangun timnas Indonesia. Kisah ini bermula dari sebuah komunikasi sederhana. Bukan pertemuan resmi, bukan konferensi pers, bahkan bukan kunjungan langsung. Hanya sebuah panggilan telepon. Namun dari sambungan singkat itu, lahir percakapan yang berpotensi mengubah arah masa depan timnas Indonesia. Jayden Osterwolde mengungkapkan bahwa dirinya baru sebatas dihubungi via telepon oleh John Hartman. Meski demikian, pembicaraan tersebut meninggalkan kesan mendalam. Hartman tidak hanya menawarkan status pemain timnas, tetapi memaparkan visi jangka panjang yang begitu detail dan penuh keyakinan. Tentang bagaimana Indonesia ingin membangun tim muda, penuh energi, dipenuhi pemain-pemain bertalenta hebat yang siap bersaing di Asia, bahkan dunia. Bagi Jayden, ini bukan sekedar tawaran biasa, ia merasakan keseriusan yang jarang ditemui. John Hartman tidak berbicara soal proyek jangka pendek, ungkapnya. Ia bicara tentang masa depan, tentang generasi, tentang identitas sepak bola Indonesia. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah sikap Jayden sendiri. Tanpa ragu, ia mengaku siap mempertimbangkan untuk dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Sebuah pernyataan yang langsung memicu euforia di kalangan supporter. Di usia yang masih sangat muda dan karier yang tengah menanjak, keputusan semacam ini jelas bukan perkara ringan. Namun, di balik kesiapan itu, ada satu faktor kunci, keyakinan pada sosok John Hartman. Jayden menilai Hartman bukan pelatih sembarangan. Rekam jejaknya membawa Kanada tampil mengejutkan di panggung dunia menjadi bukti nyata kapasitasnya. Lebih dari itu, cara Hartman berbicara, menjelaskan proyek, dan memetakan peran setiap pemain membuat Jayden merasa dihargai bukan hanya sebagai atlet, tetapi sebagai bagian dari mimpi besar. Menariknya, komunikasi mereka belum berhenti di situ. Jayden mengungkap bahwa John Hartman berencana datang langsung menemuinya. Sebuah langkah yang menunjukkan betapa seriusnya sang pelatih. Bukan sekedar mengirim pesan atau perantara, Hartman ingin berbicara tatap muka, menjelaskan visi secara mendalam, dan mendengar langsung pandangan sang pemain. Dia bilang akan datang sendiri, ujar Jayden. Itu membuat saya semakin yakin bahwa proyek ini benar-benar penting baginya. Rencana Hartman sendiri memang ambisius. Ia ingin membangun timnas Indonesia dengan fondasi pemain muda, atletis, bermental kuat, dan memiliki kualitas teknik tinggi. Naturalisasi bukan sekedar menambah kekuatan instan, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk mempercepat proses pembentukan tim kompetitif. Dalam skema besar itu, Jayden Osterwolde dipandang sebagai salah satu kepingan penting. Bek kiri modern dengan kecepatan, fisik kuat, dan pengalaman di level tinggi Eropa. Kehadirannya diyakini bisa langsung meningkatkan kualitas lini belakang Garuda sekaligus menjadi panutan bagi pemain muda lokal. Namun, Jayden menegaskan bahwa dirinya tidak ingin gegabah. Ia ingin memahami lebih dalam tentang sepak bola Indonesia, kultur tim, serta harapan publik. Ia juga ingin memastikan bahwa keputusan ini bukan hanya menguntungkan kariernya, tetapi juga benar-benar memberi dampak positif bagi timnas. Saya ingin datang bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai bagian dari keluarga, katanya. Kalimat sederhana namun syarat makna, menunjukkan bahwa baginya membela timnas Indonesia bukan soal status, melainkan soal komitmen. Bagi para supporter, kabar ini terasa seperti angin segar. Di tengah upaya membangun generasi baru, muncul sosok pemain diaspora yang bukan hanya berkualitas, tetapi juga memiliki ketulusan untuk bergabung. Harapan pun mulai tumbuh, bahwa era baru timnas di bawah John Hartman akan dipenuhi wajah-wajah hebat dengan semangat juang tinggi. Pertanyaan kini mulai bergema. Akankah Jayden benar-benar mengenakan seragam merah putih? Seberapa besar pengaruh kedatangannya bagi stabilitas pertahanan? Dan siapa lagi pemain diaspora yang diam-diam sedang dibidik Hartman? Satu hal yang pasti, semua ini baru permulaan. Sebuah telepon singkat telah membuka pintu bagi cerita besar, sebuah rencana ambisius sedang disusun. Dan di balik itu semua, timnas Indonesia perlahan menyiapkan diri untuk memasuki babak baru. Mungkin hari ini kita baru mendengar kabarnya. Namun jika suatu saat Jayden Osterwolde berdiri di lapangan, menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh bangga, publik akan kembali mengingat momen ini. Momen ketika satu panggilan telepon menjadi awal dari mimpi besar Garuda untuk terbang lebih tinggi. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Halan Mandu, Guardiola pasang badan jelang duel hidup mati Liga Champions, jangan remehkan striker kami.
Performa penyerang Manchester City Erling Haaland tengah berada di bawah sorotan tajam publik sepak bola. Ketajaman sang bomber dipertanyakan setelah ia gagal mencetak gol dalam beberapa laga terakhir. Namun, jelang pertandingan krusial Liga Champions melawan Galatasaray yang akan digelar dini hari ini, Kamis, 29 Januari 2026, Pep Guardiola justru tampil membela anak asuhnya tanpa ragu. Alih-alih menyalahkan Haaland, Guardiola secara terbuka menyoroti buruknya suplai bola dan minimnya kreativitas tim dalam menciptakan peluang. Menurutnya, rekan-rekan setim Haaland belum mampu memberikan servis matang yang biasanya menjadi santapan sang striker. Pernyataan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi City demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Data statistik memperkuat sorotan tersebut. Haaland hanya mencetak 1 gol dalam 9 pertandingan terakhir, itu pun melalui eksekusi penalti. Situasi ini membuat penyerang asal Norwegia itu seolah kehilangan sentuhan gol dari permainan terbuka. Meski begitu, Guardiola menegaskan masalah utama bukan pada penyelesaian akhir Haaland. Ciptakan lebih banyak peluang, maka dia akan mencetak gol, ujar Guardiola dalam konferensi pers. Menurut Anda, apakah Haaland benar-benar sedang menurun? Atau justru tim yang belum maksimal mendukungnya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Bukan sekedar rumor, ini alasan Manchester City wajib rekrut Yoane Wissa demi kedalaman skuad. Manchester City kembali dikaitkan dengan sejumlah penyerang Premier League demi memperkuat lini depan. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan serius adalah Yoane Wissa. Penyerang tim nasional Republik Demokratik Kongo ini kerap tampil menonjol, baik di level klub maupun internasional, termasuk saat menghadapi Newcastle United. Dalam beberapa musim terakhir, Wissa dikenal sebagai pemain dengan efisiensi tinggi, mobilitas kuat, serta kecerdasan membaca ruang. Karakter tersebut sangat selaras dengan gaya permainan berbasis penguasaan bola yang diterapkan Pep Guardiola. Statistik Premier League menunjukkan kontribusinya yang konsisten, terutama ketika melawan Newcastle, di mana ia mencatatkan shot on target tinggi, XG stabil, dan pressing intens yang merepotkan pertahanan lawan. Selain ancaman gol, Wissa memiliki akurasi tembakan yang baik di dalam kotak penalti dan konversi peluang yang efisien. Hal ini krusial bagi Manchester City saat menghadapi tim dengan blok rendah. Di level internasional, Wissa juga menjadi pilar penting timnas Kongo dengan catatan gol konsisten serta peran vital dalam transisi menyerang. Dari sisi taktik, fleksibilitasnya sebagai penyerang tengah, second striker, maupun winger memberi Guardiola banyak opsi rotasi. Menurut Anda, apakah Yoane Wissa layak menjadi solusi baru lini serang Manchester City? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Duel penentuan di Etihad. Manchester City versus Galatasaray, siapa berkuasa di Liga Champions? Manchester City akan menghadapi Galatasaray dalam laga krusial lanjutan fase grup Liga Champions 2023-2024. Pertandingan big match ini dijadwalkan berlangsung besok pukul 03.00 WIB di Etihad Stadium Manchester dan dipastikan menyedot perhatian pecinta sepak bola Eropa. Sebagai juara bertahan Liga Champions, Manchester City datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Pep Guardiola tengah berada dalam performa impresif di kompetisi domestik maupun Eropa, serta bertekad mengamankan 3 poin penuh di hadapan publik sendiri demi memperkokoh posisi di klasemen grup. Namun, Galatasaray bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Raksasa Turki itu datang dengan ambisi mencuri poin penting demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Pengalaman panjang di kompetisi Eropa serta mental bertanding yang kuat menjadi modal utama Galatasaray untuk memberikan perlawanan sengit. Pertemuan ini juga menarik karena kedua tim diperkuat pemain-pemain bintang. City mengandalkan permainan kolektif yang solid dan tajam, sementara Galatasaray membawa kombinasi pengalaman dan agresivitas khas sepak bola Turki. Menurut Anda, mampukah Manchester City mengamankan kemenangan atau justru Galatasaray yang mencuri poin? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Arne Slot. Buka fakta. Liverpool memang tak dominan, gelar juara jarang datang. Manajer Liverpool, Arne Slot, memberikan pembelaan atas situasi sulit yang tengah dialami The Reds musim ini. Ia menegaskan bahwa secara realistis, Liverpool memang tidak berada dalam fase dominan dalam beberapa tahun terakhir, meski ekspektasi juara selalu melekat pada klub sebesar mereka. Setelah menjuarai Premier League musim lalu, performa Liverpool justru menurun di musim berjalan. Virgil van Dijk dan kawan-kawan kini tercecer di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris, terpaut 2 poin dari zona 4 besar dan berjarak 14 poin dari Arsenal di puncak.
Peluang meraih trofi juga semakin menyempit setelah mereka tersingkir dari Piala Liga Inggris. Slot memahami betul tuntutan besar di Anfield. Namun, ia mengingatkan publik agar melihat fakta secara lebih objektif. Menurutnya, Liverpool dalam kenyataannya memang jarang meraih gelar juara. Ia menyebut klub hanya 2 kali menjuarai Liga dalam 30 tahun terakhir. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, Liverpool hanya mampu meraih 1 gelar Premier League dan 1 Piala Liga. Menurut Anda, apakah Liverpool memang sedang berada di fase wajar penurunan atau seharusnya tetap bersaing di papan atas setiap musim? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.